Kalau kita bisa berjalan mundur menembus kabut waktu, menyusuri aliran sungai Citanduy yang jernih, melangkah masuk ke dalam hutan lebat di wilayah timur Tatar Sunda, maka kita akan sampai di sebuah masa saat kerajaan Galuh berdiri tegak di antara gunung dan lembah, di antara semedi dan peperangan, di antara ajaran lama dan cahaya yang mulai merayap dari arah baru. Tapi di zaman itu, apa yang sebenarnya diyakini oleh rakyatnya? Apa yang menjadi arah spiritual hidup mereka? Apa yang membuat mereka menunduk penuh khidmat di hadapan alam, atau berani mengangkat senjata demi kehormatan leluhur? Jawabannya bukan satu, tapi tiga, dan lebih dari itu menyatu. Yang pertama, kita bahas dari Sunda Wiwitan, falsafah asli orang Sunda. Sebelum Hindu dan Buddha datang dari seberang lautan, masyarakat Sunda kuno, termasuk mereka yang tinggal di wilayah Galuh, sudah punya cara sendiri dalam melihat dunia. Mereka menyebutnya bukan agama, tapi laku hidup. Kita sekarang mengenalnya sebagai Sunda Wiwitan. Di sini, gunung bukan hanya tanah tinggi, tapi pusat kekuatan roh. Hutan bukan hanya sumber kayu, tapi rumah bagi karuhun, leluhur yang sudah meninggalkan raga, tapi belum pergi sepenuhnya. Air punya jiwa, batu bisa bicara dalam diam. Sunda Wiwitan mengajarkan satu hal penting. Hidup itu soal menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam, antara manusia dengan roh nenek moyang, antara keinginan pribadi dengan harmoni semesta. Ritual-ritual kecil seperti ngarwat, sedekah bumi, hingga semedi di bukit adalah cara mereka menyatu dengan alam. Tak perlu kitab tebal, karena kitab mereka adalah langit yang jernih dan tanah yang subur. Yang kedua adalah Hindu, datangnya Siwa di tengah kerajaan. Seiring waktu, angin membawa kapal-kapal dari India. Para brahmana, saudagar, dan pendeta datang membawa ajaran dari seberang samudra. Hindu di tanah Galuh, ajaran ini tak langsung ditelan bulat-bulat. Ia berbaur pelan-pelan, melebur ke dalam cara hidup yang sudah ada. Siwaisme menjadi bentuk Hindu yang paling berpengaruh. Siwa, sang dewa perusak dan pencipta ulang, menjadi simbol dari transformasi jiwa dan kekuatan alam. Raja-raja Galuh mulai menyebut dirinya sebagai gelar Prabu, sebagai perwakilan Siwa di dunia. Mereka bertapa di puncak gunung, menjalani tapa berata, karena kekuasaan bukan cuma soal tahta, tapi juga penaklukan diri. Dalam lingkungan istana, struktur sosial mulai diwarnai oleh sistem kasta. Meski tidak seketat di India, upacara suci, pengorbanan simbolik, dan konsep dharma, kewajiban suci mulai dikenal. Namun di luar istana, rakyat tetap menjunjung falsafah lama. Mereka menghormati Siwa, tapi tetap membuat sesajen untuk Dewi Sri, sang pelindung padi. Yang ketiga adalah Buddha, suara sunyi dari timur. Lalu dari jalur lain,
datang pula ajaran Buddha, terutama aliran Mahayana. Ia tidak masuk lewat pedang atau pengaruh raja, tapi lewat jalan sunyi para resi dan pertapa. Ajaran ini berkembang di antara mereka yang mencari ketenangan batin, yang meninggalkan hiruk-pikuk istana dan memilih jalan pencerahan di tengah alam. Mereka tinggal di hutan, di gua, di puncak bukit. Mereka bermeditasi, menyepi, mempelajari hukum alam dan penderitaan. Tak banyak yang tahu namanya, tapi jejak mereka tertulis di naskah dan kadang tersirat dalam legenda. Yang keempat, sinkretisme, ketika tiga ajaran menyatu. Yang unik dari masyarakat Galuh adalah mereka tidak pernah memaksakan satu ajaran untuk mengalahkan yang lain. Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal semuanya hidup berdampingan. Mereka menyatu dalam ritus, dalam cara bicara, dalam lagu dan dongeng. Mereka adalah bentuk struktur kekuasaan. Kita bisa membayangkan satu keluarga petani. Pagi-pagi menabur benih sambil membaca doa kepada Dewi Padi. Lalu sore harinya ikut upacara siwa di pura desa. Dan malamnya anak-anak mendengar dongeng resi yang bermeditasi di atas awan. Di tanah Galuh, kebenaran bukan milik satu ajaran. Kebenaran adalah apa yang membuat hidup berjalan dengan harmoni. Penutupnya adalah warisan spiritual yang masih terasa. Hari ini kita mungkin tidak lagi menyembah seperti mereka. Kita punya kitab berbeda, cara berbeda, bahkan bahasa yang berubah. Tapi kalau kita berjalan di hutan Galuh, menyusuri sawah pagi hari, atau diam di bawah pohon besar yang sepi, kita bisa merasakan bahwa jiwa lama itu masih ada. Karena di tanah Galuh, spiritualitas bukan cuma ajaran, tapi cara menyatu dengan alam, cara menghormati leluhur, dan cara menjadi manusia yang tidak melawan semesta, tapi mengalir bersamanya. Terima kasih.